Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 6 tentang analisis dan pilihan strategi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Vivi Fatmawati, NIM B201804229. Yang kedua ada Delta Sagitariandana, NIM B2018042. Yang ketiga ada Kuntum Latifatur R, NIM B2018044. Dan yang terakhir ada Selawati Ariningsih, NIM B2018045. Materi pada bab ini tentang analisis dan pilihan strategi berfokus pada menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi serta memilih strategi untuk mengejar analisis strategi dan pilihan untuk menentukan strategi alternatif yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai misi dan tujuannya. Yang selanjutnya ada proses membuat dan memilih strategi. Penyusunan strategi tidak perlu mempertimbangkan alternatif yang layak untuk dapat bermanfaat bagi perusahaan, karena tidak terbatasnya tindakan yang mungkin dilakukan serta cara-cara mengimplementasikan tindakan ini. Keuntungan, kerugian, trade-off, biaya, dan keuntungan dari strategi harus ditentukan. Rekomendasi berasal dari strategi alternatif yang telah diformulasikan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif sebaiknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi. Semua partisipan dan dalam analisis strategi dan aktivitas pemilihan sebaiknya telah mendapatkan informasi dari audit internal dan eksternal perusahaan, karena informasi ini bersamaan dengan pernyataan visi dan perusahaan akan membantu partisipan membentuk pikiran mereka sendiri. Strategi alternatif yang diajukan oleh partisipan sebaiknya dipertimbangkan dan didiskusikan dalam sebuah pertemuan atau serangkaian pertemuan. Ketika semua strategi yang layak diidentifikasi oleh partisipan diberikan dan dipahami, strategi sebaiknya diperingkat berdasarkan daya tarik bagi semua partisipan. Seperti 1, untuk sebaiknya tidak diimplementasikan, 2, mungkin diimplementasikan, yang ketiga dapat diimplementasikan, dan yang keempat harus diimplementasikan. Proses ini menghasilkan daftar prioritas strategi terbaik yang merefleksikan kebijakan kolektif kelompok. Selanjutnya ada kerangka kerja analitis formulasi strategi komprehensif. Teknik formulasi strategi yang penting dapat diintegrasikan dalam 3 kerangka kerja pembuatan keputusan seperti pada gambar tersebut. Yang tahap 1 terdiri dari matrik IFE, dan competitive profile matrix atau GPM. Tahap yang kedua terdiri dari matrik Strength, Weakness, Opportunity, Threat atau SWOT, matrik Strategi Position dan Action Evaluation atau SPACE, matrik Boston Consulting Group atau BCG, matrik Internal Eksternal atau IE, dan matrik Grand Strategy. Pada tahap 3 melibatkan teknik tunggal, Quantitative Strategic Planning Metric atau QSPM. Pada penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kerangka kerja analitis formulasi strategi komprehensif. Tahap 1 yaitu tahap input, yaitu meringkas informasi input mendasar yang dibutuhkan untuk memformulasikan strategi.
Tahap yang kedua yaitu tahap pencocokan, yaitu berfokus pada pembuatan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal kunci. Tahap yang ketiga yaitu tahap keputusan, melibatkan teknik tunggal QSPM. QSPM menggunakan informasi output tahap 1 secara objektif, mengevaluasi strategi alternatif yang diidentifikasi tahap 2. Nah, di sini lebih lanjut lagi yaitu tahap input. Formulasi dari kerangka kerja tahap ini terdiri atas matriks EFE, matriks IFE, dan competitive profile matrix atau CPM. Informasi yang diturunkan dari matriks ini memberikan input informasi dasar untuk matriks tahap pencocokan dan pembuatan keputusan. Membuat keputusan matriks input terkait yaitu kepentingan relatif faktor internal dan eksternal memungkinkan penyusunan strategi membuat dan mengevaluasi strategi alternatif secara lebih efektif. Penjelasan mengenai tahap berikutnya yaitu tahap pencocokan. Di sini ada matriks SWOT yang pertama, yaitu alat pencocokan penting yang membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu strategi kekuatan kesempatan atau strength opportunities, strategi kelemahan kesempatan atau weakness opportunities, strategi kekuatan ancaman atau strength threats, dan strategi kelemahan ancaman atau weakness threat. Yang kedua yaitu matriks strategic position and action evaluation, yaitu alat pencocokan tahap 2 yang penting lainnya. Matriks space mempresentasikan 2 dimensi internal serta 2 dimensi eksternal. Yang ketiga yaitu matriks Boston Consulting Group atau disingkat BCG, secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Yang keempat, matriks Grand Strategy, yaitu menjadi alat yang populer untuk memformulasikan strategi alternatif. Dan yang terakhir yaitu matriks internal eksternal atau disingkat IE, yaitu memosisikan berbagai divisi organisasi dalam tampilan 9 sel. Selanjutnya yaitu tahap keputusan. Analisis dan intuisi memberikan dasar untuk membuat keputusan formulasi strategi. Banyak dari strategi ini yang diajukan oleh manajer dan karyawan yang berpartisipasi dalam analisis strategi dan aktivitas pemilihan. Pada tahap keputusan ini menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM yang membentuk tahap 3 kerangka analitis formulasi strategi. Teknik ini secara objektif mengindikasikan strategi alternatif yang terbaik. QSPM menggunakan input dari analisis tahap 1 dan mencocokkan hasil dari analisis tahap 2 untuk memutuskan secara objektif di antara berbagai strategi alternatif. Pada QSPM ini terdapat fitur positif dan keterbatasannya. Fitur positif dari QSPM adalah seperangkat strategi dapat diuji secara berurutan atau secara simultan. Fitur positif lainnya dari QSPM adalah penyusun strategi perlu mengintegrasikan faktor eksternal dan internal ke proses keputusan. Sehingga QSPM ini memiliki beberapa kendala atau keterbatasan. Yang pertama, QSPM selalu mensyaratkan penilaian intuitif dan asumsi terdidik. Skor peringkat dan daya tariknya membutuhkan keputusan penilaian meskipun mereka sebaiknya berdasarkan informasi objektif. Keterbatasan lainnya dari QSPM adalah hanya dapat sebaik informasi pendahulunya dan analisis pencocokan yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek budaya dalam pemilihan strategi. Semua organisasi memiliki budaya. Budaya mencakup perangkat nilai, keyakinan, perilaku, adat, norma, kepribadian, dan pahlawan yang menggambarkan perusahaan. Budaya adalah cara unik organisasi dalam melakukan bisnis. Budaya perusahaan mungkin bertentangan dengan strategi yang baru.
dan hasilnya akan membingungkan dan tidak jelas. Untuk itu, strategi yang membutuhkan lebih sedikit perubahan budaya mungkin lebih menarik, karena perubahan yang ekstensif membutuhkan waktu dan usaha yang perlu dipertimbangkan. Ada dua aspek budaya dalam pemilihan strategi. Yang pertama yaitu aspek politik pemilihan strategi. Semua organisasi bersifat politis. Jika tidak dikelola, manuver politik akan menghabiskan waktu yang berharga, menumbangkan tujuan organisasi, menghabiskan energi manusia, dan menghasilkan kerugian pada beberapa karyawan yang bernilai. Politik internal mempengaruhi pilihan strategi dalam semua organisasi. Tanggung jawab utama penyusun strategi adalah mengarahkan perkembangan koalisi, menjaga konsep tim secara keseluruhan, dan memperoleh dukungan dari individu dan kelompok kunci. Untuk itu, penyusun strategi yang sukses memastikan bahwa semua dasar kekuatan besar di dalam organisasi terwakili atau memiliki akses ke manajemen puncak. Mereka menyisipkan wajah baru dan tinjauan baru ke dalam pertimbangan perubahan besar. Saya akan menjelaskan tentang isu-isu tata kelola. National Association of Corporate Directors mendefinisikan tata kelola sebagai perilaku yang memastikan bahwa tujuan strategik jangka panjang dan rencana dibuat dan struktur manajemen yang sesuai dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan itu, dan pada saat yang sama menjamin bahwa struktur tersebut berfungsi untuk menjaga integritas, reputasi, dan tanggung jawab perusahaan kepada berbagai konstituennya. Selanjutnya yaitu contoh kasus pada PT Toyota Astra Motor atau TAM. PT Toyota Astra Motor siap beradaptasi dengan skema new normal di masa pandemi virus corona. Dari sisi pemasaran, TAM akan mulai serius menggarap segmen penjualan berbasis online, kombinasi online dan offline yang merupakan bagian dari kebutuhan konsumen. Karena saat ini konsumen juga terbiasa dengan dunia digital, dealer-dealer PT Toyota Astra Motor juga sudah masuk ke beberapa marketplace. TAM sendiri diketahui telah memiliki berbagai platform digital untuk menjangkau konsumen dan calon konsumen, mulai dari Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, serta yang terbaru chatbot Toyota dan aplikasi M-Toyota. Sementara untuk pelayanan konvensional atau offline, saat ini Toyota Astra Motor sudah memiliki 332 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain layanan penjualan dan pemasaran, TAM juga tidak luput memperhatikan layanan after sales di era new normal atau masa pandemi COVID-19. Bagi para pemilik kendaraan Toyota yang membutuhkan kendaraannya tetap prima di masa pandemi, dalam mendukung physical distancing, Toyota meningkatkan kapasitas layanan digital yang sudah ada selama ini seperti chatbot Toyota dan aplikasi M-Toyota. Selain itu, Toyota menyiapkan program after sales yaitu Toyota Mobile Service atau TMS dan Pick Up Delivery, supaya konsumen merasa nyaman dan aman. Mendorong Toyota menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah dalam menekan laju penyebaran virus melalui berbagai program yang memudahkan masyarakat menjalankan mobilitas. Mulai dari program kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi hingga layanan memastikan kendaraan pelanggan selalu prima untuk membantu mobilitas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.